iGas Official, mantap. Tonton terus Hi Guys Official, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan. Apakah ada manusia ini yang hidupnya tak ada beban? Maka Allah berikan jawaban, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah manusia itu dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Ketika kita berani mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kami beriman kepada Allah, kami percaya kepada Rasulullah, maka kita berkata, ujilah aku ya Allah. Maka ujian itu pun datang silih berganti. Apa saja bentuk ujiannya? Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kami uji mereka dengan rasa takut. Takut, susah, takut, bangkrut, takut, melarat, takut, cemas, galau. Wa nabluwannakum bisyai'in minal khauf wa naqsim wal ju', lapar, kelaparan. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Wal anfus, sakit, mati, kecelakaan, musibah. Wal samarat, kekurangan buah-buahan, paceklik, musim kemarau berkepanjangan. Wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, ketika musibah itu datang, mereka berkata, qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Datang ujian sakit, sakit itu datang dari Allah, akan kembali kepada Allah. Datang kesulitan, kesusahan, itu semua datangnya dari Allah, kembali kepada Allah. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah cukup mengatakan kun, maka berakhirlah semuanya. Untuk apa ujian ini diberikan Allah Subhanahu wa taala? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar balasannya bighairi hisab, tak bisa dihitung. Orang bangun masjid balasannya man bana masjidan banallahu mithlahu baitan fil jannah. Bangun masjid dibangunkan satu tempat di surga. Orang yang menyantuni anak yatim, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti ini di surga. Wa asyara bi isbi'ihi. Nabi menunjuk dua jarinya. As-sabbabah telunjuk, wal wusta jari tengah. Wa farraja bainahuma, dia jarangkan antara keduanya. Beginilah jarak antara aku dengan orang yang menyantuni anak yatim. Orang yang bersedekah, kamathali habbah, satu biji, ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 bulir, 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu cabang satu bulir ada 100. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah melipat gandakan lebih banyak daripada itu. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas karunianya, Allah maha tahu, Allah maha mengerti, Allah maha memahami. Tapi orang yang sabar balasannya tak disebutkan. Kenapa? Karena Allah ingin berikan surprise bagi orang-orang yang sabar. Kalau hidup ini hanya untuk diuji, untuk apa Allah hidupkan kita? Alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati. Wal hayata, Allah menciptakan hidup. Untuk apa Allah buat ada hidup, ada mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa yang paling baik. Ayyukum ahsanu amala, orang yang paling baik amalnya. Jadi sesungguhnya dibuat Allah ada nyawa, ada ruh, ada jiwa, ada jasad tempat bersemayamnya, ada dunia tempat tinggalnya. Diberikan dua bentuk ujian. Wa balawnahum bil hasanat, kami berikan ujian yang hasanat, yang baik-baik. Jadi pejabat, jadi orang kaya, jadi orang terkenal, jadi orang berilmu, itu ujian juga. Wasayyiat, yang tidak enak, susah, melarat, bangkrut, rakyat jelata, diinjak-injak, jadi orang yang tak punya, itu semua ujian. Berapa banyak orang lulus ujian kemiskinan, tapi tak lulus saat ujian kekayaan.
Berapa banyak orang yang lulus saat sakit, di rumah sakit, terbaring di ruang ICU, tangannya memetik tasbih, mulutnya tak berhenti, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Begitu sehat, handphonenya nggak putus-putus. Berapa banyak orang yang lulus diuji dengan kesakitan, kemelaratan, kebangkrutan, dekat dengan Allah. Tapi begitu diuji dengan ketenangan. Jadi kalau ada orang mengatakan, mari kita bersabar atas ujian ini, dia menyangka bahwa kalau dia sedang diberi kesenangan, ketenangan, itu bukan ujian, itu adalah hadiah dari Tuhan. Maka dia salah paham. Apapun yang kita hadapi hidup ini, itu semuanya adalah ujian. Lalu orang komplain, kalau susah itu ujian, senang itu ujian, miskin itu ujian, kaya itu ujian. Kalau berhasil itu ujian, tidak berhasil juga ujian. Kenapa saya dapat yang gak enaknya? Kenapa Tuhan sepertinya sakit hati dengan saya? Maka cara berkomunikasi dengan Allah adalah dengan maqam ridha. Makanya di awal hari kita katakan, raditu billahi rabba. Aku ridha engkau menjadi Tuhanku, engkau memutuskan segala perkaraku, apapun yang kau berikan, aku ridha. Kal mayyiti baina man yaghsiluhu, seperti mayit saat dimandikan orang yang memandikan jenazah. Sampai hari ini belum ada jenazah yang komplain. Mau disiram dari kanan, mau dari kiri, mau kaki, mau kepala, mau 3 kali siraman, 4 kali siraman. Begitulah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Kami tak berdaya, kami tak berupaya, kami hanya menerima apa yang kau berikan ya Allah. Bedanya adalah bahwa kita diberikan Allah Ta'ala ada usaha dan ikhtiar. Jadi tidak bisa orang yang bangun jam 8 ketika ditanya, kenapa kamu nggak sholat subuh? Saya seperti mayat yang dimandikan jenazah. Semuanya saya serahkan pada Allah. Kan ada jam waker untuk nguji bangun. Kan bisa minta bangunkan sama kawan. Kan telinga diberi Allah untuk mendengar azan. Jadi ada usaha dan ikhtiar. Tapi kalau usaha sudah full, sudah ikhtiar, terjadi apa yang terjadi di luar kendali, maka sesungguhnya itu adalah ketetapan dari Allah dan kita hanya menerimanya dengan ridha. Ada pahala yang lebih besar daripada haji mabrur, lebih hebat daripada pahala jihad, lebih dahsyat daripada mati fisabilillah, yaitu ridha menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang sudah masuk ke dalam surga, kata Allah bertanya, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, madza turidun? Kamu mau apa? Kamu sudah dapat semua kenikmatan surga. Apa yang belum kamu dapatkan? Kata penghuni surga, ada satu yang kami belum ya Allah. Apa itu? Ridhaka, ridha. Kata Allah, yang dapat ridhaku cuma satu. Orang yang ridha menerima takdirku. Man lam yarda biqada'i, siapa yang tidak ridha menerima takdirku, walam yasbir bibala'i, tidak sabar menerima ujianku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Maka kunci kita dalam hidup adalah ridha menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Al-Qushairi, aku tahu kapan Allah ridha kepadaku. Dari mana kamu tahu? Kok bisa kamu tahu Allah ridha kepadamu? Ketika aku ridha menerima takdir Allah. Ketika aku ridha menerima ketetapan Allah. Saat itulah Allah sedang ridha menerima aku. Maka kunci dalam hidup berikhtiar, berusaha, setelah itu berdoa, setelah itu serahkan kepada semuanya kepada Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna, kepada Engkau kami bertawakal, wa ilaika anabna, kepada Engkau kami berserah diri, wa ilaikal masir, kepada Engkau kami akan kembali menghadapmu ya Allah. Makanya ujung ayat itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna, maafkan kami. Waghfir lana, ganti segala dosa-dosa kami dengan kebaikan. Warhamna, sayangi kami. Anta maulana, Engkau saja satu-satunya yang bisa menolong kami. Bentuk kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang dapat dilakukan kecuali mengatakan anta maulana, Engkaulah penolong kami, fansurna, tolonglah kami ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah sebagai penolong. Ni'mal maula wa ni'man nasir, Allah sebaik-baik menolong. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pejamkan mata, ingat Allah, muliakan Allah, mulut menyebut, hati mengingat, pikiran mengagungkan, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dipikirkan pun ke dalam kepala, kepala tak sanggup untuk memikul beban yang terlalu besar. Kepala yang hanya 2 genggaman, mau diisi dunia beserta isinya, pam,
pecah pembuluh darah, bertambah beban berat. Yang dulu sebelumnya rasanya mau mati, sekarang setengah mati tapi tak mati-mati. Na'udzubillah. Jadi cara menghadapi hidup tidak lain kecuali berusaha, berikhtiar, bersabar, berzikir, berdoa, serahkan kepada Allah, ridha. Orang sekarang selalu tidak menggunakan kata ridha. Sengaja saya ulang kata ridha karena yang tepat itu adalah ridha. Orang sekarang selalu mengatakan, ya udahlah, ikhlaskan aja. Ikhlas itu kalau kita sholat karena Allah, itu ikhlas. Zakat karena Allah, ikhlas. Bangun masjid karena Allah, itu ikhlas. Tapi kalau menerima dengan rasa tenang, plong, itu bukan ikhlas. Itu namanya ridha. Ridha. Orang kita susah nyebut bot, dia sebut rela. Rela itu adalah ridha, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kultum kita subuh ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah kekuatan, selalu diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala rasa ridha dalam hati, sehingga kita masuk dalam surga Jannatul Firdaus bersama orang-orang yang ridha. Orang ridha yang diundang oleh Allah. Ditutup dengan ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai orang yang jiwanya tenang, irji'i ila, kembalilah engkau menghadap Allah, radiyatan, ridha, mardiyah, diridai. Jiwamu kembali kepada Allah dalam keadaan ridha, mardiyah, diridai Allah Subhanahu wa taala. Udkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Jazakumullah khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, official.